Halo anak-anak, Pak Guru senang kita bisa berjumpa kembali hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ketiga tentang saling mengasihi anggota keluarga. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Pak Guru berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa belajar. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam waktu yang Tuhan berikan ini. Tambahkan kami dengan hikmat, akal budi, serta pengetahuan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar. Amin. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, mengasihi Tuhan atau saling mengasihi anggota keluarga. Nah, Tuhan Yesus mengasihi semua ciptaannya. Karena itu Tuhan Yesus disebut Maha Kasih, ya. Tuhan juga melihara semua ciptaan dengan penuh kasih. Makanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di sana Tuhan menyediakan segala keperluan dari ciptaannya. Jadi, kalau kita lihat urutan penciptaan itu, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan merancangkan segala sesuatu dengan kasih. Jadi sebelum Tuhan menciptakan binatang-binatang, bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala kebutuhan mereka. Makanya, jadi sebelum ada tumbuhan, Tuhan menciptakan daratan, ya. Sehingga kemudian Tuhan bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan di sana. Nah, setelah tumbuh-tumbuhan ada, baru Tuhan menciptakan binatang-binatang. Sehingga binatang-binatang itu bisa mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan itu. Demikian juga kemudian Tuhan menciptakan manusia. Nah, sehingga manusia juga bisa makan. Ya, jadi Tuhan menciptakan itu dilandasi dengan kasih sehingga Tuhan tidak sembarangan membuatnya. Sehingga mereka tidak kelaparan, tetapi ketika mereka selesai diciptakan, mereka bisa menikmati makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan. Ya, kita inilah salah satu ciptaan Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tentu salah satunya adalah dalam hal kasih. Jadi kita diciptakan serupa dengan Allah dalam hal kasih. Artinya dalam hidup kita, Tuhan menanamkan sifat kasih. Dan kita diciptakan untuk mengasihi. Ya, jadi kita diciptakan untuk mengasihi. Ya, mengasihi sesama kita dan juga mengasihi alam semesta yang Tuhan ciptakan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kita bisa memiliki sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah mengasihi atau kasih. Ya. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Esau dan Yakub. Ya, ini adalah cerita yang anak-anak mungkin bisa baca nanti di dalam kitab Kejadian, ya. Pasal 33 ayat 1 sampai 20 sampai pasal 42 ya sampai pasal 45. Ya, di sana ada cerita tentang Esau dan Yakub, ya. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Ya. Mereka adalah kakak adik. Esau adalah kakak dan Yakub adalah adik, ya. Di zaman dulu ada kebiasaan bahwa orang tua akan memberkati anak-anaknya, terutama anak sulung. Dia akan mendapat hak kesulungan. Ya, dia akan mendapat berkat dari ayahnya. Nah, Yakub mengingini hak itu. Padahal dia adalah adik. Sehingga ketika waktunya Bapak Ishak atau ayah mereka akan memberikan Esau hak itu, Yakub mengambil kesempatan itu. Ya. Jadi Yakub merampas berkat yang seharusnya diterima oleh kakaknya Esau. Dan hal itu membuat Esau menjadi sangat marah. Dan karena kakaknya marah, akhirnya
Yakub melarikan diri. Ya, Yakub melarikan diri dan lama sekali tidak berani pulang karena Esau marah kepadanya. Sampai dikatakan dalam Alkitab, kurang lebih mereka berpisah selama 20 tahun. Dan setelah 20 tahun, kemudian Yakub memberanikan diri untuk pulang. Ya, dia memberanikan diri untuk pulang dan dia berdoa pada Tuhan, minta Tuhan menolong supaya hati kakaknya dijamah oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kemudian dalam perjalanan pulang, Yakub mengatur strategi. Jangan sampai kakaknya melihat dia dan langsung marah dan membunuhnya. Jadi dia atur strategi sehingga ia berani bertemu dengan kakaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Esau melihat Yakub dari jauh, kemudian Esau datang mendekati adiknya dan dia kemudian memeluk adiknya dengan erat. Karena apa? Karena di hati Esau ada kasih kepada adiknya, sehingga ia tidak mendendam, dia tidak marah kepada adiknya. Ya, walaupun sebelumnya dia marah sekali, tetapi karena kasih itu kemudian Esau memaafkan adiknya Yakub, ya, sehingga akhirnya mereka berpelukan dan mereka bisa hidup berdampingan kembali. Nah, di sini kita belajar betapa pentingnya kasih itu. Kasih itu bisa membuat segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah. Ya, karena itu kita harus hidup dalam kasih. Ya, kalau kita hidup dalam kasih, maka semuanya akan jadi indah. Semuanya akan jadi baik. Yang rusak pun bisa jadi baik, seperti halnya tadi Esau dan Yakub. Mereka mengalami kerusakan hubungan antara kakak dan adik. Tetapi karena kasih, kemudian mereka dipersatukan kembali. Mereka jadi baik kembali. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya mengasihi, terkhusus dalam anggota keluarga. Jadi kita harus saling mengasihi sebagai keluarga. Baik antara kita dengan orang tua kita, dengan ayah ibu kita, dengan papa mama kita, atau kita dengan saudara-saudara kita, dengan kakak ataupun dengan adik kita. Kita harus mengasihi, kita harus jaga dengan kasih. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan supaya di dalam keluarga kita mendasarinya dengan kasih. Karena kasih akan membuat keluarga itu menjadi indah, kasih membuat keluarga itu menjadi nyaman, menjadi menyenangkan. Tetapi kalau tidak ada kasih dalam keluarga, maka yang akan terjadi adalah keributan, kemarahan, kekecewaan, pertengkaran, perkelahian. Bayangkan kalau itu ada dalam keluarga kita, maka tidak akan indah. Kita tidak akan merasakan kesenangan, kebahagiaan di dalamnya. Tapi kalau semua saling mengasihi, maka semuanya akan menjadi indah. Ya, seperti ada lagu, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, jadi semua akan jadi indah kalau kita mendasarinya dengan kasih. Ya, karena itu mari kita hidup dalam kasih, terkhusus dalam keluarga kita terutama. Ya, kita hidup dalam kasih, kita mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, sehingga ketika kita hidup bersama dengan mereka, kita bisa menikmati kebersamaan, kita bisa menikmati sukacita yang indah itu. Ya, ini yang kita pelajari hari ini, bahwa mengasihi itu sangat penting. Dan kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar Tuhan. Salah satunya adalah dipenuhi dengan kasih, sehingga kita bisa mengasihi orang-orang yang dari sekitar kita, khususnya dalam keluarga kita. Kiranya pelajaran hari ini boleh menolong kita untuk menjadi anak-anak yang penuh kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru berdoa untuk anak-anak, dan anak-anak akan lipat tangan, tutup mata. Pak Guru akan berdoa buat kalian dan juga buat orang tua masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang mengasihi. Kiranya kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi orang tua kami bisa mengasihi kakak adik kami,
sehingga kami boleh tinggal dalam rumah dengan penuh kebahagiaan dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Demikian juga orang tua kami, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, juga berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, sehingga apapun yang kami perlukan senantiasa dapat terpenuhi, dapat tercukupi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.